Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan sugeng rawuh di cerita perjalanan. Apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu. Jalur Cangar, jalan tembus yang menghubungkan Kota Batu dengan Kabupaten Mojokerto. Jalur ini menjadi alternatif bagi pengendara yang bepergian dari atau menuju Batu dan Malang ke wilayah barat Jawa Timur. Dengan melewati jalan ini, waktu dan jarak tempuh menjadi lebih singkat jika dibandingkan dengan melewati daerah Gempol Pasuruan. Ruas jalan ini melintasi kaki Gunung Welirang dan Tahura Raden Suryo. Ketinggian jalan ini bisa mencapai 1.700 meter di atas permukaan laut pada beberapa titik. Oleh karena itu, medan yang dilalui tergolong ekstrim. Cangar jadi jalur yang terkenal. Dalam istilah bahasa Inggris, terkenal dibagi menjadi dua istilah, famous dan notorious. Mungkin jalur ini lebih tepat digolongkan notorious, terkenal kejam. Beberapa waktu yang lalu, mungkin kalian pernah melihat video tentang kendaraan yang remnya blong hingga menabrak karung-karung di jalur penyelamat. Disinilah tempatnya. Kok musiknya jadi tegang gini ya? Kita ganti dulu jadi musik yang menyenangkan. Nanti dikira channel horror pula kan? Namun karena medannya juga, sepanjang jalur ini menyimpan banyak sekali keindahan. Di video ini, akan kami bagikan spot-spot indah yang bisa teman-teman jadikan lokasi berselfie. Selfie udah jadi kebutuhan sehari-hari. Demi eksistensi dan pengakuan diri. Tempatnya saya jamin Instagramable. Sebelum lanjut, ayo klik tombol subscribe agar kami tetap bisa berbagi informasi tentang lokasi wisata yang menarik, yang tentunya dapat dijadikan referensi perjalanan kalian selanjutnya. Tenang aja, subscribe atau berlangganan itu gratis kok. Perjalanan ini semula kami rencanakan untuk mengunjungi beberapa air terjun yang ada di jalur ini. Pertama, kami mengunjungi air terjun Watu Lumpang. Ternyata tutup. Lanjut ke air terjun Watu Wondo dan tutup juga. Lanjut jalan lagi ke arah Kota Batu menuju Coban Talun. Masih tutup nggih, Pak? Nggih. Lagi-lagi masih tutup. Tapi kami tidak kecewa. Tanpa ada tempat wisata yang buka sekalipun, tak banyak spot menarik. Oke, kita langsung saja. Kami akan urutkan spot-spot bagus dari arah Pacet Mojokerto. Spot yang pertama, view Gunung Welirang dan Penanggungan. Tempat ini berada di lokasi tanjakan setelah tikungan yang ada di jalur penyelamat tadi. Sisi jalannya terbuka, tampak megah Gunung Penanggungan dan Welirang sekaligus. Tapi ingat, bahu jalan di titik ini sempit dan persis berada di tanjakan. Sehingga jika teman-teman ingin berfoto di sini, pastikan memarkir kendaraan dengan aman. Jangan sampai mengganggu pengguna jalan yang melintas. Kita lanjutkan perjalanan ke spot selanjutnya. Kali ini, tujuannya bukan cuma berfoto, tapi juga makan, mendamaikan kampung tengah yang mulai berkecamuk. Lokasinya ada di Desa Sendi. Di sini ada sebuah rest area. Menu khas daerah ini adalah nasi empok atau nasi jagung dengan lalapan selada air. Kami bergegas memesan makanan. Sembari menunggu makanan siap, kami jalan-jalan ke spot foto bagus di tempat ini. Lokasinya ada di tepi jalan. Di sana ada air terjun kecil di bawah rimbunan bambu. Setelah puas melihat air terjun, kami kembali ke warung. Lokasi rest area ini punya parkir yang luas. Cocok untuk beristirahat sebelum melewati medan yang kilokan dan tanjakannya kejam. Wah, rupanya makanan sudah menunggu kami. Menu nasi empok, penyetan wader, lengkap dengan lalapan selada air. Nikmat sekali. Mungkin hanya dalam 2 kedipan mata makanan ini kami habiskan. Kalau mau minjam istilah food vlogger, seenak itu guys. Makanan di sini juga murah. Makanan sebanyak ini cukup untuk porsi 3 orang mungkin. Lengkap dengan teh, kopi, dan air mineral dibanderol Rp56.000 saja. Supaya tidak menimbun lemak jahat, kami berjalan kaki dulu melihat satu spot lagi.
Kami tertarik dengan tulisan pemandian kuno ketika kembali dari air terjun tadi. Karena penasaran, kami menuju ke sana. Suasana jalan ini teduh, terdengar burung berkicau, alami sekali. Setelah berjalan 200-an meter, kami menemukan sebuah pohon tumbang yang keren untuk berfoto. Dari pohon ini, lokasi pemandian sudah terlihat. Awalnya kami kira berbentuk kolam renang. Rupanya malah kami lihat tulisan pemandian keramat. Bentuk bangunannya tenda dengan kain kuning, khas tempat-tempat petilasan. Nama tempat ini adalah sumber panguripan Babakan Kucur Tabut. Terdapat pancuran di dalamnya. Di tempat ini biasa dilangsungkan prosesi pemandian pada Jumat Legi. Tempat ini merupakan lambang pembersihan diri untuk seluruh warga Sendi. Juga tempat menyambut tamu sebagai sedulur masyarakat desa Sendi. Di samping pemandian ini, terdapat taman kecil dengan pohon pakis yang cukup besar. Tempat ini terbuka untuk umum. Meskipun begitu, tetaplah menjaga kesopanan. Jangan buang sampah sembarangan untuk menghormati kearifan lokal warga sekitar. Kita lanjutkan perjalanan menuju spot berikutnya. Tikungan paling ikonik sepanjang jalur Cangar. Jika mengarah ke Kota Batu, setelah melewati daerah Sendi, kita masuki Tahura Raden Suryo. Kelokan jalannya semakin tajam. Berjalan 5 menit dari Sendi, kita sampai di spot selanjutnya. Orang-orang menyebut tikungan ini sebagai tikungan cinta. Entah kok bisa disebut begitu. Apa tikung menikung soal cinta itu setajam tikungan ini ya? Di tikungan ini ada spot menarik. Bukit Gajah Mungkur dan pemandangan pegunungan Anjasmara. Sayang sekali, Bukit Gajah Mungkur masih ditutup waktu itu. View terbaik pegunungan Anjasmara bisa kita lihat di atas bukit kecil di samping jalan ini. Di bukit kecil ini, pemandangan terbuka. Terlihat pegunungan Anjasmara dengan punggungan hijaunya. Jika membawa kendaraan roda 4, sepertinya sulit jika harus berhenti di lokasi ini. Jadi, kami rekomendasikan berhenti di spot ini hanya untuk kendaraan roda 2 saja. Sekitar lokasi ini juga banyak sahabat kecil kita. Mungkin karena banyak pengunjung yang terbiasa memberi mereka makan. Padahal, pengelola sudah memasang larangan memberi makan monyet di daerah ini. Next, kita ke spot foto estetik cantik selanjutnya. Sebuah pohon besar di pinggir jalan. Cuma pohon emang apanya bro yang difoto? Jangan salah, pohon ini bentuknya unik. Jadi terlihat mencolok dibanding pohon yang lain. Tumbuh tepat di pinggir jalan juga. Coba ketik hashtag Cangar di Instagram. Foto seperti ini. Atau yang ini. Wah, lah kok mantep mbaknya ini. Bentar lah kok malah gagal fokus. Malah stalking Instagram orang. Nah, foto-foto tadi disinilah lokasinya. Cakep kan? Ada penanda kilometer 21 dari arah Batu. Disitulah lokasinya. Hal yang membedakan dari ruas jalan lain di sekitar Cangar, lokasi ini teduh karena kanopi pohonnya lebat sekali. Pohon di kanan kiri jalan juga besar-besar. Ala-ala hutan betul lah.
Mari kita meluncur ke spot selanjutnya. Tempat paling legend di Cangar. Di mana lagi kalau bukan Jembatan Cangar? Jembatan ini merupakan batas antara Kabupaten Mojokerto dengan Kota Batu. Sebenarnya, apa sih menariknya Jembatan Cangar ini? Cuma jembatan aja kok dipakai foto. Jembatan ini pemandangannya indah loh. Di sisi barat, bisa kita lihat pemandangan luas atap hutan. Sebelah timurnya ada tebing hijau dengan air terjun. Pada saat-saat tertentu, terutama pada pagi dan sore hari, sering turun kabut tebal di sini. Banyak remaja tanggung yang senang berfoto di tempat ini. Dulu kami salah satunya. Legend betul lah jembatan ini. Mungkin kalau Pak Didi masih ada dan lewat sini pasti akan terinspirasi bikin lagu. Barangkali judulnya Jembatan Cangar Ninggal Janji atau Tangise Cangar. Karena saking banyaknya anak pacaran di sini. Adakah yang punya kenangan di sini? Lanjut lagi berjalan ke arah Batu. Berjarak 600 meter dari jembatan, dapat kita temui wisata pemandian air panas. Pada saat kami ke sana, lokasi ini masih tutup. Dari lokasi inilah nama Cangar berasal. Untuk informasi, di depan pemandian ini ada spot foto cantik juga loh. Lokasinya agak tersembunyi karena tidak terlihat dari jalanan. Di sana ada kebun kecil, penuh dengan bunga hortensia yang mekar. Cakep juga ini kalau dipakai foto. Baiklah, sekian dulu bagian pertama video ini. Pada bagian selanjutnya, akan kami teruskan ke tempat bagus lainnya di jalur ini, di pabrik jamur dan Bukit Brakseng. Seperti apa tempatnya di sana, nantikan di video kami selanjutnya. Tak lupa mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian untuk tidak buang sampah sembarangan. Terima kasih telah menyaksikan. Silahkan subscribe atau berlangganan untuk mendapatkan informasi tempat tujuan jalan-jalan. Like bila suka, dislike bila tidak suka. Jangan ragu dan sungkan untuk memberikan kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.